Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kewirausahaan Sosial kelas A dari Departemen Studi Pembangunan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Di sini kami akan mempresentasikan terkait ide bisnis kami sebagai tugas dari Kewirausahaan Sosial. Baik, next. Oke, mungkin dari anggota kelompok kami ada saya sendiri, Safa Alia Nurfaiza dengan NRP 533211033. Kemudian saya Prabudita Nur dengan NRP 5033211041. Dan saya sendiri Dianita Rahmasari dengan nomor NRP 50332111063. Jadi tentang ide bisnis kami yaitu kami namakan dengan Jeti dan fokus dari usaha kami adalah di bidang furniture, di mana produk-produk furniture yang kita produksi berbahan dasar dari limbah ban bekas guna mengurangi limbah sampah, terutama limbah sampah ban bekas yang masih banyak di sekitar masyarakat Indonesia. Next. Baik, di sini ada analisis SWOT dari perusahaan DITI. Yang pertama ada strength, yaitu adanya keberlanjutan lingkungan karena perusahaan itu mampu untuk berkontribusi dalam pengurangan limbah, khususnya limbah ban bekas. Kemudian yang kedua, inovasi produk yang unik dapat menciptakan diferensiasi di pasar dan menarik konsumen. Kemudian yang ketiga, dapat menjalin kemitraan dengan beberapa komunitas yang mengelola limbah ban bekas, seperti perusahaan dapat diuntungkan dalam hal biaya. Kemudian yang kedua ada weakness, kemungkinan bisnis kita itu akan sulit di dalam penerimaan pasar. Yang ketiga ada opportunities, kemitraan bisnis dengan perusahaan lain yang sama-sama memiliki fokus pada produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, mendapat dukungan dari pemerintah untuk usaha yang berfokus pada daur ulang dan keberlanjutan. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan ini keempat ada threats, yaitu adanya persaingan yang ketat di pasar furniture. Untuk itu diperlukan strategi pemasaran yang kuat untuk bersaing di dalam pasar. Dan yang terakhir, adanya fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Oke, next. Baik, selanjutnya ini ada produk katalog dari Didi Furniture. Bisa dilihat di sini bahwa limbah ban bekas ini bisa dikreasikan tidak hanya menjadi meja, namun bisa menjadi furnitur-furnitur lain seperti kursi, vas, dan juga furnitur lain sebagainya. Bisa dilihat juga di sini bahwa konsep furnitur dari DT ini modern dan tidak menampakkan adanya ban yang belum terolah. Oke, di sini ada problem statement. Yang pertama, when does the problem occur? Kapan masalah limbah ban bekas meningkat tersebut terjadi? Jadi menurut dari penelitian Nasdaq, diperkirakan jumlah limbah ban bekas itu setiap tahunnya mencapai 11 juta ton. Limbah ban kendaraan tersebut berpotensi mencemari lingkungan karena tidak dapat terurai, sehingga diperlukan upaya untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang kedua, apa akar permasalahan dari diciptakannya perusahaan DT? Eh, Diciptakannya perusahaan DT adalah adanya peningkatan limbah ban bekas tadi, karena adanya peningkatan jumlah kendaraan yang dapat menghasilkan limbah ban bekas. Kemudian apa yang pelanggan lakukan sekarang untuk mengatasi masalah limbah bekas ban bekas yang meningkat tersebut? Kayak alternatifnya itu apa apa aja sih? Jadi alternatifnya itu dalam mengatasi permasalahan ban bekas tersebut, mungkin customers itu bisa melakukan tindakan seperti yang pertama, mengirim ban bekas ke tempat daur ulang atau menjual ke pengepul limbah. Kemudian yang kedua, customers juga dapat menggunakan produk-produk perusahaan DT untuk mendukung inisiatif daur ulang dan pengurangan limbah. Next. Oke, siapa yang paling sering terdampak dari permasalahan peningkatan limbah ban tersebut? Jadi, yang paling terdampak adalah masyarakat yang tinggal di sekitar tempat-tempat pembuangan sampah ataupun lokasi penumpukan limbah yang seringkali menjadi yang paling terdampak oleh permasalahan peningkatan limbah ban bekas tersebut. Oke, bagaimana?
Kemudian bagaimana perasaan pelanggan dengan diciptakannya perusahaan yang mengelola produk yang diproduksi berbahan dasar dan bekas seperti DT. Jadi emotional impact ini ada plus minusnya. Mungkin yang plusnya itu beberapa pelanggan merasa senang dan mendukung perusahaan DT yang berkontribusi dalam pengurangan limbah dan menciptakan produk yang ramah lingkungan. Kemudian minusnya itu terdapat kemungkinan bahwa beberapa pelanggan itu yang masih skeptis terhadap produk yang terbuat dari ban bekas karena khawatir kayak ini tuh tahan lama atau enggak, kemudian kayak kualitasnya itu bagus atau enggak seperti itu. Kemudian eh, dampak ya, dampak yang di- dampak dari adanya perusahaan DT itu meliputi pengurangan jumlah ban bekas yang termasuk ke tempat pembuangan sampah, pengurangan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan pembuangan ban bekas, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang dan pengelolaan limbah, Rex. Oke, apa kerugian dari alternatif-alternatif yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Jadi yang pertama itu kan tadi ada mengirim ban bekas ke tempat daur ulang ataupun menjual ke pengepul limbah. Jadi biasanya customers itu kayak dirugikan eh, di dalam hal biaya transportasi karena customers memerlukan biaya tambahan untuk mengirim bahan bekas ke tempat daur ulang. Kemudian, pengepul limbah itu tidak selalu menggunakan bahan bekas untuk kegiatan daur ulang ataupun upcycling, sehingga bisa saja bahan bekas tersebut itu tidak dirawat, tidak dikelola, tetapi langsung diabaikan ataupun dibuang dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, customers dapat menggunakan produk-produk perusahaan DP untuk mendukung inisiatif daur ulang dan pengurangan limbah. Yang pertama, produk-produk DIT itu tidak selalu mencakup seluruh kebutuhan furniture atau desain yang diinginkan oleh semua customers-nya. Sehingga customers itu harus mencari alternatif lain untuk kebutuhan mereka yang mungkin saja tidak terpenuhi di perusahaan DIT. Kemudian yang terakhir, beberapa pelanggan juga mungkin ragu dengan kualitas produk yang terbuat dari dasar bahan bekas. Jadi seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, kalau para customers itu masih skeptis ya terhadap bahan barang-barang yang terbuat dari bahan bekas karena mungkin mereka takut kalau kualitasnya tuh masih rendah seperti itu. Oke, bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu the great problem litmus test. Yang pertama ada market size, yaitu is this problem something that a lot of people face? Ya, jadi masalah yang melatar belakangi didirikannya perusahaan ini tuh uh, terjadi di lingkungan masyarakat dan seperti yang saya tulis pada presentasi ini, di mana angka limbah bahan bekas di Indonesia itu mencapai 11 juta ton per tahun dan akan terus bertambah seiring dengan permintaan masyarakat terkait kendaraan pribadi. Jadi, dan itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Lalu pain intensity, yaitu how painful is this problem for those people and that version. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa angka dari limbah bahan bekas di Indonesia mencapai 11 juta dan akan terus bertambah seiring dengan permintaan terkait kendaraan. Jadi adanya peningkatan angka dan jumlah limbah bahan bekas ini juga akan mempengaruhi dampaknya, yaitu dapat menyebarkan penyakit dan pencemaran air tanah, lalu menimbulkan gas beracun ataupun impact-impact lainnya. Dan untuk mengatasi hal ini kita tuh perlu adanya solusi, di mana salah satu solusi yang kita buat adalah dengan merecycle limbah bahan bekas itu menjadi barang yang berguna. Tapi akhir-akhir ini kegiatan recycle itu terkait limbah bahan bekas hanya pada handicraft. Jadi kita punya ide dari kita lebih ke furniture, sehingga orang memiliki interest terkait interior seperti itu. Lalu existing alternatifnya, is this problem being solved in other ways which are equipped? Can this problem be solved in other ways? Jadi permasalahan lingkungan ini sebenarnya bisa diatasi dengan beberapa cara. Namun dari kita Deti Furniture ini lebih mengutamakan dengan mengatasi permasalahan ini dengan membuat limbah bahan bekas itu menjadi bahan-bahan berguna, yaitu furniture yang memiliki nilai ekonomi dan juga
cara lainnya itu juga bisa dengan mengolah limbah ban bekas ini menjadi bahan bakar melalui konsep pirolisis. Tapi di Detik Furniture ini kita akan lebih fokuskan merecycle limbah ban bekas itu menjadi furniture dengan nilai ekonomi, dengan barang yang memiliki nilai ekonomi. Next. Lalu selanjutnya ada customer psychology and habit change. Will people change their habits and adopt my solution? Jadi selama ide kita ini memiliki dampak positif dan memiliki awareness terkait environmental issue, jadi saya rasa mungkin ide kita ini akan dengan mudah diadopsi oleh masyarakat dan mungkin akan dengan mudah menggain masyarakat untuk berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu willingness to pay, yaitu will people pay to have this problem solved, dan will they pay and it to solve this problem for them. Jadi mungkin customer akan membeli barang kita jika barang kita memiliki desain yang eye-catching atau estetik dan memiliki kualitas yang tinggi serta populer di masyarakat. Jadi kita membuat produk furniture ini juga mementingkan nilai estetik di masyarakat, memperhatikan tren furniture di masyarakat. Juga kita mempromosikan di masyarakat melalui baik melalui influencer atau melalui dengan aksi-aksi sosial seperti itu. Lalu lovability, yaitu will this solution become something they cannot live without. Jadi kita akan selalu memperhatikan tren furniture seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan kita juga akan selalu memperhatikan feedback dari customer terkait produk kita yang telah mereka beli dan apa yang masyarakat butuhkan serta inginkan. Jadi solusi kita mungkin akan menjadi pilihan pertama di dalam lingkup furniture, terutama karena kita latar belakang dari perusahaan kita terkait environmental issue berkontribusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi saya rasa dengan ini dapat diadopsi oleh masyarakat dan mereka bisa lebih aware terkait pencemaran lingkungan. Lalu evangelism, di mana will they go out and tell all of their friends about my solution. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita juga akan mempromosikan produk-produk kita melalui influencer ataupun menggain customer untuk lebih banyak melalui aksi-aksi sosial kita, di mana mungkin seperti jika customer membeli salah satu produk kita, sama saja dengan mereka berkontribusi terkait aksi peduli lingkungan seperti itu. Next. Baik, selanjutnya ada problem definition. Jadi dalam mendefinisikan masalah ini juga terdapat langkah-langkah tersendiri seperti yang ada di slide saya ini. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama ada put the problem in the context, yaitu mendefinisikan masalah dalam konteks. Kemudian ada explain the relevance and criticality of the problem, yaitu kayak menjelaskan relevansi dari permasalahan. Kemudian ada selanjutnya substantiate your claims, yaitu menyediakan market data dan juga customer interviews. Kemudian selanjutnya ada propose a solution, di mana kita diharuskan untuk menawarkan suatu solusi. Dan terakhir ada explain the incremental benefits of your proposed solution, di mana ini kita diharuskan menjelaskan benefit dari solusi yang kita tawarkan tadi. Nah, pertama di sini ada problem in context. Jadi permasalahannya adalah di sini jumlah permintaan produksi ban meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan naiknya jumlah kendaraan. Kemudian kita ambil studi kasus di Surabaya. Surabaya sendiri memiliki total 3.690.744 kendaraan terdaftar yang terdiri dari mobil penumpang, mobil barang, bus, sepeda motor, dan transus. Kemudian apabila diperkirakan penggantian ban setiap 3 tahun sekali, maka terdapat setidaknya 14.762.976 limbah ban yang dihasilkan. Kemudian ban kendaraan sendiri itu terbuat dari 24% karet sintetis yang sifatnya itu tidak mudah terurai dan juga menghasilkan
zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan seperti mikroplastik, zinc, tembaga, dan juga timbal. Nah, selanjutnya ada data market. Di sini saya ambil dari lamannya Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI), di mana di datanya sendiri ini untuk jumlah ban kendaraan roda 4 terpasang pada tahun 2022 ini sejumlah 97,6 juta unit. Kemudian untuk tahun 2023 itu sama sejumlah 97,6 juta unit. Kemudian untuk jumlah ban kendaraan roda 4 yang diproduksi pada tahun 2022 itu sejumlah 58,6 juta unit. Kemudian untuk tahun 2023 ini diprediksi naik sejumlah 65,6 juta unit. Kemudian untuk jumlah ban kendaraan roda 2 yang terpasang itu pada tahun 2022 itu sejumlah 83,1 juta unit. Kemudian pada tahun 2023 juga sama sejumlah 83,1 juta unit. Kemudian untuk jumlah ban kendaraan roda 2 yang diproduksi itu pada tahun 2022 sejumlah 72 juta unit, kemudian pada tahun 2023 diprediksi bertambah sejumlah 79,8 juta unit. Baik, selanjutnya ada customer interview. Ini saya ambil dari pendapat-pendapat ahli pada karya-karyanya. Yang pertama ada dari Reska dan Martini dalam karyanya pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa polistiren merupakan bahan yang tidak dengan mudah dapat didaur ulang sehingga limbahnya harus dikelola dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Kemudian yang kedua ada dari Reddy dan Saicek dalam karyanya pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan limbah karet ban bekas akan menjadi masalah yang cukup serius dan rumit karena limbah karet ban bekas sangat sulit diuraikan oleh lingkungan dan sangat tahan terhadap serangan kimia dan asam. Kemudian yang ketiga ada pendapat dari SDK dalam karyanya pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa pemusnahan karet ban bekas dengan cara dibakar pun juga sulit dilakukan karena ban bekas hanya akan terbakar pada suhu di atas 322 derajat Celcius. Backshotnya ada solution. Jadi solusi apa yang kita tawarkan? Di sini kita mendirikan DT Furniture, yaitu startup di bidang furniture yang memanfaatkan limbah ban bekas untuk dijadikan furniture kreatif seperti meja, kursi, dan furniture lainnya seperti yang ada di gambar ini bisa dikreasikan juga menjadi vas bunga. Kemudian ada benefit. Jadi apa manfaat dari solusi yang kita tawarkan? Jadi manfaat dari adanya DITI itu yaitu mengatasi permasalahan limbah ban bekas dan juga menghadirkan furniture unik dan baru dengan harga yang lebih terjangkau daripada furniture pada umumnya. Nah, kemudian ada market types dari aspek key players. Jadi ada 5 aspek dalam key players ini yang menunjang berjalannya bisnis startup dari DT Furniture sendiri, yaitu ada visionary leader, kemudian ada operations leader, kemudian ada finance leader, kemudian ada human resource leader, kemudian ada terakhir marketing dan sales leader. Kemudian ada recent innovations atau inovasi terbaru. Jadi untuk produk furnitur dari DT ini inovasi terbarunya adalah desain furnitur yang modern dan trendy, di mana seperti dilihat di gambar ini yang kiri itu adalah juga sama merupakan furnitur yang terbuat dari limbah ban bekas, namun masih terlihat ada sisi ban yang belum terolah. Kemudian apabila furnitur dari DT sendiri seperti gambar yang ada di kanan ini
tidak menunjukkan tidak menunjukkan sisi seperti ban yang belum terolah. Jadi bannya ini benar-benar sudah didesain, dikreasikan dengan uni seperti gambar yang ada di kanan ini. Kemudian selanjutnya ada cell cycles. Cell cycle sendiri ada beberapa aspek. Yang pertama ada prospecting, yaitu merupakan proses identifikasi prospek yang memenuhi syarat penjualan. Kemudian ada proses connect, di mana ini proses perusahaan mulai melakukan kontak dengan customer. Kemudian ada proses research, di mana perusahaan ini melakukan penelusuran lebih dalam terkait produk yang akan dibuat. Kemudian ada proses present, di mana perusahaan ini melakukan presensi untuk produk atau layanan yang akan dibuat. Kemudian ada proses handle objections, di mana perusahaan ini melakukan identifikasi masalah dan juga sekaligus penanganan masalah pada produk yang akan dibuat. Kemudian ada proses closing, di mana perusahaan ini memastikan proses transaksi atau pembelian oleh customer. Kemudian ada juga proses follow up and general referral, di mana merupakan proses perusahaan untuk memastikan permintaan pembelian dari customer. Baik, selanjutnya ada adoption rates. Untuk adoption rate sendiri ini bisa diukur dengan rumus seperti pada gambar, yaitu jumlah customer yang menggunakan produk kita, kemudian dibagi dengan total pengunjung atau orang yang mencari produk itu dikalikan dengan 100, seperti itu. Kemudian ada customer segment dari aspek demographic segmentation. Ini juga dari demographic segmentation juga dibagi dari beberapa aspek. Yang pertama ada usia. Jadi untuk target usia produk di furnitur itu 25 hingga 50 tahun. Kemudian ada aspek ras, di mana kita sendiri tidak ada target ras tertentu. Kemudian ada aspek gender, di mana target utama ini laki-laki yang biasanya memiliki minat tinggi pada furnitur. Kemudian dari aspek status pernikahan, ini targetnya adalah seseorang yang sudah menikah, di mana biasanya membutuhkan furnitur untuk rumah. Kemudian dari aspek pendapatan itu target kami adalah individu dengan penghasilan sedang hingga tinggi. Kemudian untuk tingkat pendidikan, dari kami tidak ada target tingkat pendidikan tertentu. Kemudian dari geographic segmentation, ini produk furniture DT pada dasarnya cocok digunakan oleh customer di segala macam lokasi, tempat, negara, dan kota. Konsepnya yang modern ini cocok digunakan pada semua lokasi di seluruh dunia. Kemudian juga bahan dari furniture DT itu tergolong kuat untuk segala macam musim, baik musim dingin, musim panas, musim semi, dan juga musim gugur. Dan selanjutnya ada psychographic segmentation. Dari aspek value ini ada 2 poin, dari kualitas dan keterjangkauan. Dari kualitas ini konsumen yang menghargai nilai kualitas akan mencari produk furnitur yang tahan lama dan dibuat dengan bahan berkualitas tinggi. Kemudian dari poin keterjangkauan, konsumen yang menghargai nilai keterjangkauan akan mencari produk yang memberikan nilai terbaik untuk uang mereka. Kemudian dari aspek interest atau minat ada 2 poin juga, poin desain interior dan keberlanjutan. Dari poin desain interior ini, individu yang tertarik pada desain interior akan mencari furnitur yang cocok dengan estetika dan tema ruangan mereka. Dari poin keberlanjutan itu, konsumen yang peduli pada lingkungan akan mencari produk furnitur yang terbuat dari bahan ramah lingkungan atau diproduksi dengan praktik yang berkelanjutan. Kemudian
Ada aspek attitude atau sikap, ada 2 poin juga, minimalis dan eklektik. Untuk poin minimalis sendiri, individu dengan sikap minimalis akan cenderung mencari furnitur yang sederhana dan berfungsi dengan baik tanpa terlalu banyak dekorasi atau aksen. Kemudian untuk poin eklektik, konsumen dengan sikap eklektik akan mencari furnitur yang unik dan beragam dengan perpaduan gaya dan motif yang berbeda. Kemudian ada dari aspek personality types atau tipe kepribadian, ada 2 poin, ada poin kreatif dan praktis. Dari poin kreatif, individu dengan tipe kepribadian kreatif akan cenderung mencari furnitur yang unik, mungkin dengan desain yang tidak konvensional atau berani. Kemudian dari poin praktis, konsumen yang praktis akan mencari furnitur yang fungsional dan mudah untuk dikelola dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada dari aspek lifestyle atau gaya hidup, ada 2 poin juga, urban profesional dan juga outdoor enthusiast. Kalau dari urban profesional, orang-orang dengan gaya hidup urban profesional akan mencari furnitur yang elegan, fungsional, dan mudah dikelola, cocok untuk ruang terbatas di apartemen atau rumah kota. Kemudian dari poin outdoor enthusiast, individu yang gemar aktivitas luar ruangan akan mencari furnitur yang tahan lama dan tahan terhadap elemen, cocok untuk digunakan di luar ruangan. Kemudian yang terakhir dari aspek opinions atau pendapat, ada 1 poin yaitu dari pendukung inovasi. Ini konsumen yang mendukung inovasi akan tertarik pada furniture dengan fitur modern dan teknologi terkini seperti mebel pintar atau desain yang modular. Ini customer segmen dari sisi behavioral. Di sini yang pertama ada aspek pola pembelian, ada terdiri dari 2 poin, yaitu frekuensi pembelian. Konsumen mungkin cenderung membeli furnitur dari bahan bekas dengan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan produk furnitur baru. Kemudian dari poin pembelian terencana, pembelian produk furnitur dari bahan bekas mungkin terjadi lebih sering sebagai keputusan yang terencana daripada impulsif. Kemudian dari aspek siklus hidup produk, ada 2 poin. Yang pertama, produk yang tahan lama, konsumen cenderung membeli furnitur bahan bekas ini sebagai alternatif yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan dibandingkan dengan produk baru. Kemudian dari poin potensi untuk penggunaan ulang, pelanggan yang membeli furnitur dari bahan bekas ini mungkin memiliki minat dalam konsep recycle, daur ulang, dan menghargai produk yang memiliki siklus hidup yang lebih panjang. Kemudian ada dari aspek pengaruh sosial, ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama, kesadaran lingkungan, di mana konsumen yang membeli furnitur dari bahan bekas mungkin dipengaruhi oleh tren kesadaran lingkungan dan menganggap pembelian produk bekas sebagai kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Kemudian dari poin kesan pribadi, ini pengaruh dari teman, keluarga, atau tokoh publik. Tokoh publik ini mungkin influencer yang mempromosikan penggunaan kembali dan daur ulang barang-barang mungkin mempengaruhi keputusan pemilihan. Kemudian ada aspek pengalaman pribadi yang terdiri dari 2 poin juga. Yang pertama dari kebutuhan fungsional, ini konsumen mungkin mencari furnitur dari bahan bekas karena kebutuhan fungsional tertentu, seperti mencari solusi yang hemat biaya atau ingin mengekspresikan kreativitas melalui desain interior. Kemudian dari poin pengalaman merek, ini pelanggan yang memiliki pengalaman positif dengan produk furnitur dari bahan bekas sebelumnya mungkin cenderung membeli lagi dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Dan dari aspek sikap terhadap risiko dan keamanan terdiri dari 2 poin juga, di mana yang pertama ini kepuasan terhadap kualitas, di mana konsumen mungkin memiliki kepercayaan bahwa furnitur dari bahan bekas dapat memberikan nilai yang sama atau bahkan lebih baik daripada produk baru dalam hal kualitas dan daya tahan. Kemudian dari poin evaluasi risiko finansial, ini pembeli mungkin mempertimbangkan risiko dan keuntungan finansial dari pembelian produk furnitur dari bahan bekas termasuk potensi perbaikan dan biaya pemeliharaan. Kemudian dari aspek tren konsumen terdiri dari 2 poin juga, yaitu pertama tren gaya hidup, di mana perubahan tren gaya hidup yang mempromosikan kesadaran lingkungan dan konsumsi
bertanggung jawab mungkin meningkatkan permintaan untuk produk furniture dari ban bekas. Kemudian dari poin inovasi produk, inovasi dalam desain dan pembuatan produk furniture dari ban bekas seperti teknik pengerjaan yang kreatif dan estetika modern itu mungkin saja bisa menarik minat konsumen yang lagi mencari solusi desain yang unik dan berkelanjutan. Selanjutnya, benchmark di mana aspeknya jadi tidak ada target khusus terkait gender, dan untuk umur kita mentarget 30 tahun ke atas, di mana mayoritas di umur 30 tahun ke atas sudah memiliki rumah, sehingga mereka memerlukan furniture rumah atau apart ya atau tempat tinggal di mana mereka akan membutuhkan furniture sebagai interior design. Lalu untuk etnis, agama, dan pekerjaan kita tidak ada target tertentu. Lalu untuk geografik aspeknya, di mana karena kita startup kita masih berdomisili di Indonesia, jadi kita memfokuskan pada di wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa, di mana memudahkan untuk mobilisasi terkait pengiriman barang, distribusi barang, dan untuk kotanya kita lebih memfokuskan Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang, di mana keempat keempat kota ini merupakan ibu kota di Provinsi Jawa, jadi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan memungkinkan untuk menarik customer lebih banyak. Lalu untuk psikografiknya, di mana pada customer yang memiliki interest di bidang furniture dan juga lingkungan. Lalu kepada customer yang mendukung adanya gerakan efek rumah kaca atau gerakan peduli lingkungan. Lalu kepada customer yang aware akan adanya environmental issue. Lalu untuk behavioral aspeknya, di mana kita mentargetkan customer yang menyisihkan pendapatannya untuk aksi-aksi lingkungan atau aksi-aksi yang peduli lingkungan. Lalu kita juga akan membuat kolaborasi dengan komunitas yang fokus pada lingkungan ataupun komunitas yang fokus pada aksi-aksi peduli lingkungan. Lalu kita juga akan berkolaborasi dengan influencer untuk extend produk kita. Next. Berikutnya yaitu market sizing, di mana kita mau menggunakan dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up, di mana total addressable market, yaitu TAM-nya di target 1.000 pelanggan, dengan setiap pelanggan mengeluarkan sebesar Rp1.200.000 terhadap furniture. Dan kita akan menghasilkan sebesar 1,2 miliar. Lalu untuk sumnya 700 pelanggan dengan pengeluaran konsumen terhadap furniture sebesar 1 juta rupiah, sehingga kita dapat menghasilkan 700 juta. Lalu untuk sum, yaitu serviceable obtainable market-nya, kita mentargetkan 300 pelanggan dengan pengeluaran terhadap furniture yaitu 800.000, sehingga kita akan mendapatkan 240 juta. Lalu di pendekatan bottom up, di mana total numbers of users-nya kita mentargetkan 1.000 pelanggan. Lalu untuk total number of users within my geographical reach yaitu 700 pelanggan, dan percentage of user who can be reach my company di sum-nya yaitu 42,8, dan percentage of sum-nya di 28,6%. Next. Baik, di sini ada persona entrepreneur yang bisa kita lihat dari ketiga foto di sebelah kiri ini merupakan tiga CEO pendiri dari perusahaan DT. Jadi di sini di persona entrepreneur ini berisi tentang sasaran perusahaan, frustasi, dan bio singkat mengenai perusahaan DT. Yang pertama ini ada sasaran. Yang pertama sasaran perusahaan ini adalah sebagai inovasi dan pengembangan produk. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar perusahaan. Kemudian, menciptakan kesadaran lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan pengaruh positif terhadap
komunitas lokal yang mengelola ban bekas dan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Kemudian frustasi-frustasi yang dihadapi perusahaan adalah adanya keterbatasan pasokan bahan baku seperti ban bekas, kemudian susahnya penerimaan pasar karena adanya stigma barang bekas, dan yang terakhir adanya tantangan logistik dan biaya tambahan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan bahan bekas menjadi produk jadi. Dan yang terakhir ada bio singkat ya dari perusahaan Diti ini. Jadi nama Diti itu diambil dari ketiga nama CEO pendiri perusahaan yakni Dian, Dita, dan Alia. Nah, perusahaan kami dari awal didirikan itu sudah memiliki minat yang kuat terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Dan kami juga melihat potensi untuk mengubah limbah tersebut menjadi sumber daya yang berharga dan visi tersebut dengan visi untuk mengurangi limbah ban bekas dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Nah, kami bersama tim kami yang ada di perusahaan DITI menciptakan beberapa desain-desain inovatif dengan ban bekas sebagai bahan utamanya. Kemudian, perusahaan kami juga perusahaan kami tidak hanya berusaha untuk membuat produk yang berkualitas tinggi saja, tetapi juga ingin menciptakan kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pengurangan limbah di kalangan konsumen. Perusahaan DITI berharap dapat menginspirasi perubahan positif dan menjadi teladan bagi bisnis lain dalam mengadopsi praktik yang berkelanjutan. Next. Oke, next. Bisa di next. Burung pindah slide. Durung, si persona entrepreneur. Lah nanggonku wis customer conversation. Ya. Sik. Ya ampun, Cene tulisannya. Iya, dengan kesabarannya. Wes Agus. Hmm. Hmm. Gus. Durung, sumpah. Persona, oi, kok kok aku bisa ngomong tapi selainku wis nggak ganti ya. kaca. Belum ganti. Belum ganti, Zai. Sumpah kamu di sini nge-lag, gak ngomong apa-apa. Tapi suaramu ada, cuman kamu nggak gerak gimana-gimana. Oh, Ya tadi videonya eh jedai dari mana ya kepotongnya? Pertama. dari Dari sadurunge market. Oh, wes. Ambek anak mana kok sing awal-awal iku lho aku sing metu. Oh ya. Terus iki kayak olah saya. Kemudian ada customers conversation. Is there a need to reframe the problem statement? Jadi perlu disusun ulang untuk menekankan bagaimana produk-produk dari perusahaan itu dapat memberikan solusi yang konkret terhadap kebutuhan para pelanggan. Hal tersebut bisa melibatkan penekanan lebih lanjut pada aspek-aspek seperti kepraktisan produk, keindahan desain, dan ketahanan produk. Dan bukan hanya fokus terhadap pengurangan limbah saja. Kemudian yang kedua, what are the jobs to be done? Melakukan diskusi lebih lanjut dengan tim DT untuk memahami perusahaan kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan desain produk serta strategi pemasaran. Nah, pelanggan itu juga dapat mencoba langsung produk-produk dari perusahaan DT untuk menilai kualitas, kenyamanan, serta kepraktisannya. Next. Oke,
What are the pain areas the customer would like to avoid while getting the job done? Pelanggan perlu menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap desain dan kualitas produk dari perusahaan DT. Jadi meskipun menggunakan bahan baku daur ulang, tidak semua produk-produk yang dibuat oleh perusahaan DT ini mungkin sesuai dengan preferensi atau kebutuhan individu. Oleh karena itu, penting untuk tetap terbuka terhadap variasi produk dan menghindari penilaian yang terlalu cepat. Dan yang terakhir, what are some additional benefit that would delight the customers? Jadi, yang pertama, merasa puas karena berkontribusi pada pengurangan limbah dan mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan. Selain itu, pelanggan itu juga dapat merasakan kebanggaan menggunakan produk-produk yang unik dan berbeda dari produk-produk yang lain. Oke, next. Oke, di sini ada customer profile, jenisnya bahan dan material yang berkualitas tinggi. Yang kedua, produk yang dapat bertahan lama. Dan yang terakhir, berbagai jenis furnitur dengan harga yang beragam. Kemudian pains-nya, pilihan jenis furnitur yang terbatas, kemudian layanan pelanggan yang buruk, serta komunikasi yang tidak responsif. Kemudian ada customers jobs-nya, itu sesuai dengan preferensi dan budget customers. Kemudian menerima asistensi dan masukan dari expert dalam membuat keputusan pembelian. Dan yang terakhir, menikmati pengalaman berbelanja yang memuaskan. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ada value map, di mana pada sisi kiri ini ada list product and service dari kita, yaitu furnitur dengan bahan dasar limbah dan bekas. Kemudian ada konsultasi terkait furniture yang tepat sebelum membuat keputusan pembelian. Kemudian ada game creators. eh, Kemudian ada game creators, di mana yang pertama ini yaitu produk dengan bahan kualitas tinggi dan tahan lama. Kemudian kita menyediakan berbagai jenis furnitur dengan style yang berbeda-beda. Kemudian kita menyediakan produk dengan jenis harga yang berbeda-beda. Kemudian ada paint relievers. Yang pertama, kita menawarkan berbagai jenis furnitur dengan style yang trendy. Kemudian kita memberikan pelatihan staff dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian juga kita memprioritaskan keluhan pelanggan. Jadi untuk pelanggan yang memiliki terhadap aksi lingkungan, aksi peduli lingkungan, atau aksi terkait mengatasi kerusakan lingkungan atau keinginan untuk membeli di dalam furniture yang estetik dan membutuhkan rekomendasi terkait desain interior atau color design dari furniture, dan furniture kita memiliki produk yang ramah lingkungan karena bahan dasar dari produk kita sendiri adalah dari limbah ban bekas, dan kita mengkombinasikan dari ramah lingkungan itu kita kombinasikan dengan keestetikan dan juga kesadaran kita terkait isu-isu lingkungan yang terjadi di masyarakat. Jadi produk kita juga berkontribusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat, tetapi kita juga memperhatikan nilai estetik dan trendy dari furniture itu sendiri. Lalu berikutnya, what is your unique value proposition dari DT Furniture? Jadi DT Furniture ini menyediakan seperti sejenis konsultasi terhadap desain interior atau color design dari produk furniture yang ada di produk kita sendiri untuk rumah pelanggan. Jadi sebelum pelanggan memutuskan untuk membeli sebuah furniture, kita menyediakan konsultasi interior mana atau furniture mana yang cocok di rumah pelanggan kita, dan warna apa yang
pelanggan kita inginkan. Jadi seluruh produk dari Deti sendiri juga terbuat dari limbah ban bekas seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tapi memiliki nilai estetik dan juga minimalis. Jadi untuk segala bentuk, segala jenis ruangan itu akan cocok dengan furniture yang produk dari kita. Jadi dan juga keunikan dari Deti Furniture sendiri juga customer bisa mendesain sendiri jika mereka merasa tidak cocok dengan apa yang sudah kita produk yang sudah kita launching atau kita perjualbelikan, mereka merasa tidak cocok, tidak ada yang cocok dengan ruangan mereka bisa untuk mendesain sendiri furniture apa yang mereka inginkan gitu. Mengcustomize sendiri warna apa yang mereka inginkan yang dengan mencocokkan dengan cat ruangan ataupun dengan ruangan mereka ataupun warna favorit dari customer kita. Lalu yang kedua ada what competitive advantage will you feel to keep the promise of your unique value proposition-nya. Jadi karena kita memiliki kualitas service yang selalu kita tingkatkan untuk kenyamanan customer kita juga memiliki bahan-bahan dengan kualitas tinggi. Jadi bukan hanya limbah ban bekas yang langsung diambil, jadi kita akan olah kembali hingga menjadi material yang berkualitas tinggi dan juga kita memiliki customer service yang responsif. Jadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana salah satu pains yang terjadi adalah di mana customer takut atau sejenis seperti merasa jika nantinya The Chief Furniture ini memiliki customer service yang tidak responsif. Jadi di sini kita memiliki customer service yang responsif dan kita juga memberi pelatihan kepada mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer kita. Lalu yang ketiga ada how will you defend your competitive advantage. Jadi kita akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita juga memberikan konsultasi dari seorang ahli interior terkait desain interior yang diinginkan dan kita akan menjamin bahwa produk-produk yang kita buat, kita produksi memiliki bahan dasar yang memiliki kualitas tinggi. Next. Baik, mungkin sekian dari kami. Sekian dari presentasi ide bisnis kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.